Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Tante. Sekali lagi kita sapa sama-sama ya Tante. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagus, luar biasa suaranya. Ada yang baru loh adik-adik. Nah, ada Tante sekolah minggu kita yang baru. Kita mau tanya ya, siapa nama tantenya? Terus tantenya melayani di mana? Di Batam. Sekarang kita mau tanya ya adik-adik. Tante namanya siapa? Ante namanya Normani Ritonga. Oh, Tante Normani. Ingat ya sayang. Sekarang kita tanya, tempat pelayanan Tante sebagai guru sekolah minggu di mana ya Tante? Ante di gereja diaspora. Adik-adik sekolah minggu. Oh, gereja diaspora itu yang ada di dapur 12 ya adik-adik. Jadi nanti untuk adik-adik yang sekolah minggunya di diaspora, guru sekolah minggunya ada Tante Normani. Iya, luar biasa. Sekarang kita mau tanya, apa kabar mereka ya Tante? Kita tanya yuk. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Iya, Tante percaya juga semuanya luar biasa ya Tante. Iya. Apa saja ya Tante dalam mempersiapkan ibadah sekolah minggu? Oh, yang harus dipersiapkan ya Tante. Iya. Yang pertama itu pastikan adik sekolah minggu semuanya pakaiannya rapi ya sayang ya. Seperti pergi ke gereja. Sekarang gerejanya di rumah saja ya sayang. Yang kedua Tante, dipersiapkan Alkitabnya. Kemudian uang persembahannya dipersiapkan ya sayang. Terus ada lagi nih Tante. Apa Ante? Yang ketiga itu selama ibadah tidak boleh bicara-bicara sama kakaknya. Apalagi jalan-jalan. Oh iya betul. Dan juga nggak boleh makan-makan loh sayang. Karena kita beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita mau puji Tuhan kita ya Tante. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan dari Terbit Matahari. Silahkan Kakak Dina. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita ya adik-adik. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa.
Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan buat keluarga kita, buat kesehatan, buat napas kehidupan. Katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Semua adik-adik dilipat tangannya. Kita mau berdoa dalam hati kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kita, yang menuntun perjalanan kita selama 1 minggu ini ke depan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengangkat pujian kami untuk Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau sungguh-sungguh beribadah. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan juga roh pengertian, supaya kami juga boleh mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati guru-guru sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan ibadah online ini ya Tuhan. Berkati juga papa mama kami yang membimbing kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Ya, sebelum kita kembali memuji Tuhan, nah tema kita minggu ini adalah Aku sayang orang tuaku. Sekali lagi Tante, apa temanya Tante? Aku sayang orang tuaku. Nah, adik-adik, nah siapa di sini yang anak-anak dengaran dengan orang tua? Pasti semua anak sekolah minggu dengaran dengan orang tua kan? Apalagi Tuhan. Nah, mari kita sambut pujian kita lebih bersukaria, lebih luar biasa lagi menari untuk Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran.
Musiknya Tante. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yesus di dalam rumahku. Semua anak sekolah minggu pasti senang kan kalau Yesus ada beserta kita di dalam rumah kita. Bangkit berdiri ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. I love you Jesus. Semua anak sekolah minggu. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, sekali lagi, more, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise. I'm gonna sing. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I wanna sing today. I'm gonna sing today. I wanna sing today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I gonna jump today. I'm gonna jump today. I gonna jump today. Because of Jesus, I'm gonna jump. I'm gonna jump today. 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 Because of what? Jesus. More. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan hukum Taurat. Hukum Taurat kita sekarang adalah hukum Taurat yang kelima.
Bunyinya adalah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya siapkan hati kita, pikiran kita, dan apa lagi Tante? Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek srek srek, srek srek srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Ya, kembali lagi bersama Kak Nina Panggabean, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami anak-anak sekolah minggu GKPA Batam. Saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, walaupun kami masih dalam proses peribadahan di rumah kami masing-masing sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Kiranya dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah kami tetap bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hati, pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kakak kasihi, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1-3. Nah, metode pembacaan Alkitab pada hari ini kita akan menyanyikannya. Ya, ada kan nyanyian Efesus 6 ayat 1. Nah, adik-adik yang belum tahu, nanti bisa mengikuti nyanyian tersebut dengan membacanya. Gitu ya. Adik-adik, kita akan memulai membaca firman Tuhan hari ini yang judulnya Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 3 kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ya, pembacaan Alkitab ini
pasti kita akan teringat salah satu titah, yaitu titah kelima. Apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, adik-adik sekolah minggu, hal menghormati orang tua adalah hal yang penting. Hal yang harus dilakukan setiap anak-anak Tuhan. Nah, melalui titah kelima, Tuhan tidak berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu yang telah mengasihi kamu. Tidak. Tuhan berkata bahwa kita sebagai anak harus hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti ini adalah suatu perintah yang disampaikan secara tegas dan tidak ada syarat. Setiap orang tua harus kita hormati. Adik-adik sekolah minggu, kedua orang tua kita telah berjuang untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Orang tua kita bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Orang tua kita, baik bapak atau ibu kita, menemani kita saat belajar. Dan bahkan orang tua kita rela tidak makan demi melihat semua anaknya makan. Orang tua kita rela berpikir setiap malam, wah, bagaimana aku harus mengolah keuangan agar semua anak-anakku bisa sekolah. Ya, banyak orang tua yang seperti itu, adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk memperdalam apa yang hendak kita bicarakan pada hari ini, yuk kita nonton satu video berikut ini. Caleb! Time for dinner. I just cleaned the house, so remember, take your shoes off. Okay, Mom. We're clear for landing. Yeah! Caleb! Did Mommy tell you to take off your shoes? Yes. Mom worked very hard to clean the house today. How will she feel when she sees this? I'm sorry, Daddy. I know. Let's clean this up together. So that was a lot of work, right? Yeah. You know, if you had listened to Mommy, you wouldn't have had to do all that work. My son, when we tell you to do something, it's because we love you. We want the best for you. Okay, stop. What? Beep, beep, beep. Hey, you almost hit me. Sorry. Release the marble. What a mess! Caleb, it is time for family worship. Get your book. And pick up all these marbles. Someone could get hurt. Always listen to Mom and Daddy. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, ya, tadi kita bersama-sama telah melihat satu video yang mengandung pesan yang sangat bagus. Nah, di dalam video itu kita bisa melihat ketika seorang anak laki-laki yang pada awalnya ia lupa
Kalau kan ibunya bilang, "Hei," katakanlah Ucok, "Hei Ucok, lepaskan sepatumu," gitu ya. Karena ibunya telah membersihkan rumah. Tetapi si Ucok ini lupa, adik-adik. Dia lupa kan nasihat ibunya. Dan pada akhirnya ayahnya datang, lalu ayahnya menasihati dia supaya si Ucok itu ingat kalau ibunya berpesan agar Ucok harus melepaskan sepatunya ketika masuk ke dalam rumah. Nah, pada saat ayahnya memberi nasihat, si Ucok mendengarkan perkataan ayahnya. Dan suatu saat ketika Ucok bermain-main gitu ya, baru ibunya ngajak Ucok untuk berdoa bersama. Ibunya bilang, "Ucok, jangan lupa bersihkan mainanmu agar tidak ada orang yang celaka." Adik-adik bisa bayangkan ketika ada kelereng berserakan di lantai, ada orang lewat, wah pasti orang itu akan tergelincir kan? Bahaya kalau kena kepalanya, wow, bisa sakit, masuk rumah sakit. Nah, di sini si Ucok pada awalnya dia lupa. Dia langsung bergegas, langsung dia ingat. Wah, iya, ada loh nasihat ayahku yang harus kuturuti. Makanya si Ucok langsung berbalik arah, langsung dia bereskan semua mainannya. Tetapi dengan perasaan sukacita karena dia sadar kalau memang dia harus mengikuti, menaati apa yang dinasihatkan ayahnya dan ibunya. Kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk berpikir ulang. Nah, sudah sejauh mana adik-adik sekolah minggu telah memberikan perhatian kepada kedua orang tua adik-adik? Dan sudah sejauh mana adik-adik taat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua? Adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib mendengarkan kedua orang tua kita. Kita wajib menyayangi mereka, kita wajib memberikan perhatian kepada mereka. Dimulai dari perhatian yang sederhana. Misalkan ketika kita melihat papa atau mama kita baru pulang kerja atau baru pulang dari pasar, langsung kita pergi ke dapur, mengambil minum dan memberikan, "Mak atau Pak, ini minum." Ya. Selain itu, hal lainnya adalah ketika kedua orang tua kita sedang mengerjakan sesuatu, kita kemudian datang dan bertanya, "Mak, Pak, apa yang bisa adik bantu?" Ya, seperti itu adik-adik sekolah minggu. Dan jika suatu saat kita mendengar ada perkataan mama atau papa kita yang menyakiti hati kita, kita jangan langsung marah. Adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan harus sabar, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya, Kak Nina? Caranya adalah ketika orang kita mendengar papa atau mama kita sedang emosi, mungkin karena pekerjaan yang sangat banyak, langsung kita ke kamar berdoa, "Ya Tuhan, apa yang mesti adik lakukan? Mama papaku sedang marah." Seperti itu adik-adik sekolah minggu. Karena kita mesti ingat kalau Tuhan selalu bersama kita, dan jangan lupa menyerahkan setiap hal kepada Dia lewat berdoa. Tidak hanya itu, tetap tidak boleh berhenti. Kita melakukan hal yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Nah, pada akhir khotbah ini, adik-adik sekolah minggu, kakak ingin mengajak adik-adik sekolah minggu nih. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang pintar-pintar, yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita membaca kembali Efesus 6 ayat 1. Dan gantilah kata anak menjadi namamu sendiri. Misalkan nama kakak Kak Nina. Jadi cara membacanya Efesus 6 ayat 1. "Hai Nina, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, adik-adik, marilah kita bersama-sama memberikan hati kita dengan tulus, kita mengucapkan janji ini agar kita dalam melakukan aktivitas kita selalu ingat kalau kita sebagai anak harus menaati orang tua kita. Kita membacanya ya. 1, 2, 3. "Hai Nina, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Adik-adik sekolah minggu,
Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita, sumber pembelajaran kita, agar kita sebagai anak sekolah minggu dapat bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang lebih baik, yang lebih luar biasa, lebih menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau membantu kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, menghormati kedua orang tua kami, dan kami dapat memberikan usaha yang terbaik untuk memberikan perhatian kepada kedua orang tua kami. Kiranya Engkau-lah ya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu meneladani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo Tante dan teman-teman, hari ini kami akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 17 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Bye-bye. Halo Tante, selamat hari Minggu. Nama saya John dan ini adik saya bernama Jen. Ayat hafalan hari ini yang tertulis dari Amsal 17 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Dadah. Shalom Tante, shalom teman-teman. Nama saya Clara Juliana Ritonga. Saya akan mengatakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 17 ayat 22. Beginilah bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitulah bunyi firman Tuhan hari ini. Dadah. Hai, nama saya Filena. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis di Amsal 17 ayat ke-22. Berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Thank you, God bless you. Hai teman-teman, hai Tante, selamat hari Minggu. Nama saya Roy Torang, Mesina Manado. Apa nama saya? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih ya, bye. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Willa dan ini adik saya bernama Bevan. Ayat hafalan minggu lalu tertulis dalam Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Semuanya, nama saya Ida Prasediana Baban. Hafalan minggu lalu tertulis pada Amsal 17 ayat 22. Begini firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi patah semangat mengeringkan tulang. Terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Amsal
Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Shalom. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isela Francisca Borhuta Barat. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih Tante, bye-bye. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Keisha Sinorangkir. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Terima kasih. Shalom Tante, shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Yosi Saputi Sipahutan. Kata hafalan kita minggu ini yang diambil dari Amsal 17 ayat 22. Beginilah bunyinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Terima kasih. Dadah. Iya, terima kasih adik-adikku yang sudah membacakan tadi ayat hafalannya ya. Bagus, pintar-pintar. Iya, saat ini juga kita akan mendengarkan kembali adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yang diambil dari kitab Amsal 6 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian adik-adik, terima kasih. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ambil persembahannya dan duduk yang manis. Jangan dilipat-lipat ya adik-adik persembahannya, tetapi diberikan dengan rapi. Oke, sama-sama kita angkat persembahan kita. Dibuat di tangan kanannya ya, lalu dibuat ke atas. Sama-sama kita ucapkan, Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, tangaku na med-med. Musiknya Tante. Tangaku na med-med hulehon ma tu debata dai nangi nalo jai sayu rupa ku namai tangaki di homai nang patu na med-med hulehon ma tu debata marlo jonga ruani dai nangi nalo jai nang pati di homai Adik-adik sekolah minggu GKPA Batam, marilah kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan Allah yang kami kasihi dan yang mengasihi kami,
terima kasih telah membimbing anak sekolah minggu GKPA Batam sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online pada hari ini. Meskipun hingga saat ini kami belum dapat berkumpul beribadah bersama di gereja, kiranya melalui pertemuan persekutuan online ini kami dapat merasakan kasih-Mu hadir di tengah hidup kami. Ya Tuhan, kami anak sekolah minggu telah belajar banyak hal melalui lagu pujian, dari pembacaan Alkitab, dari khotbah. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami agar kami mampu mengolah setiap pembelajaran pada hari ini, agar kami anak sekolah minggu dapat bertumbuh menjadi anak sekolah minggu yang lebih baik, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara bersama-sama untuk kesehatan kedua orang tua kami, keluarga kami, para pelayan-Mu, dimulai dari pendeta, vikaris, bibilfro, dan juga para sintua. Begitu juga kami, para anggota jemaat GKPA, kiranya Engkau yang menyertai kami agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Allah, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang selalu berada bersama kami dan selalu membimbing kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati menyertai kita hari ini, esok, hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Kami, guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.